Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Peri Warjio, Gubernur Bank Desa. Saat ini berada di Financial District Amerika Serikat. Dalam perjalanan ke Washington DC menghadiri sidang IMF dan G20, di mana Indonesia menjadi presidensi G20 tahun 2022 ini. Satu agenda dari 6 agenda prioritas jalur keuangan finance track adalah bagaimana kita bisa koordinasi lebih baik di dalam mengelola ekonomi global, khususnya dalam normalisasi kebijakan untuk mengatasi dan mengelola pemulihan ekonomi. Normalisasi kebijakan dari negara maju, bagaimana itu dilakukan agar tidak berdampak yang tidak diharapkan bagi negara-negara emerging market dan developing country, tentu saja termasuk dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Ada 3 hal yang kita upayakan agar menjadi kesepakatan di dalam jalur keuangan agenda pertama, normalisasi or exit policy. 1, kita menyuarakan kepada negara-negara maju, termasuk dari Amerika, agar di dalam normalisasi kebijakan moneter mereka dan normalisasi kebijakan fiskal maupun yang lain dilakukan secara well calibrated, well planned, well communicated. Dikalibrasi secara baik, tidak ada dampaknya terhadap ekonomi dalam negeri mereka, juga terhadap ekonomi global, direncanakan secara baik dan dikomunikasikan secara baik. Kenapa ini penting? Agar pengaruh dampak dari normalisasi kebijakan negara maju itu tidak berdampak buruk terhadap ekonomi global, terutama terhadap emerging country seperti negara kita, Indonesia. Nomor 2, di dalam keketuaan presidensi Indonesia di G20 ini, dalam agenda ini kita juga menggagas dan memajukan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi emerging market. Antara lain, bagaimana kebijakan di emerging market bisa dilakukan secara baik dengan bauran kebijakan moneter makrobudensial. Bagaimana pengelolaan arus modal asing, capital flows management, dan langkah-langkah lain supaya negara-negara emerging market lebih tahan menghadapi normalisasi kebijakan dari negara maju dengan kebijakan-kebijakan yang sound dan mendukung ketahanan resiliensi ekonomi terhadap gejolak atau pengaruh global. Nomor 3, yaitu menggagas dan menyuarakan agar lembaga moneter internasional IMF dapat menyediakan dan membangun kekuatan yang kita sebut Global Financial Safety Net. Agar dalam kondisi yang tidak menentu ini, IMF bisa memberikan tidak hanya advice, tapi juga bantuan kepada negara-negara yang memerlukan, termasuk yang dari emerging market dan developing countries dalam menghadapi global spillover ini, tekanan global ini, untuk bisa lebih bertahan dalam memulihkan ekonomi. Antara lain dengan kenaikan kuota. Juga bagaimana IMF bisa menyediakan suatu trust fund
untuk negara-negara emerging market dalam mengatasi pandemi, juga dalam melakukan resolusi di bidang utang luar negeri. Itulah 3 isu penting di dalam agenda prioritas. Pertama, normalisasi kebijakan dari global di jalur keuangan finance track, yang Bu Menteri Keuangan bersama saya terus menggagas memajukan sebagai kesuksesan Indonesia dalam presidensi G20 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia dari Financial District New York. Sampai jumpa episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.